Kembali di News Sore, pemirsa, Kementerian Kesehatan merespons instruksi Presiden Jokowi terkait penurunan harga tes PCR menjadi Rp275.000 untuk Jawa Bali dan Rp300.000 untuk luar Jawa Bali. Tes PCR akan menjadi syarat perjalanan di seluruh moda transportasi di Indonesia. Polemik PCR sebagai syarat perjalanan tak kunjung reda. Setelah menuai keberatan penumpang pesawat karena dinilai terlalu mahal dengan jangka berlaku yang singkat, pemerintah akhirnya menurunkan harga tes. Kemenkes merespon instruksi Presiden Jokowi terkait penurunan harga tes PCR. Harga tes PCR diturunkan menjadi Rp275.000. Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp275.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp300.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Namun, kebijakan penurunan harga ini diikuti wacana pemerintah untuk memberlakukan tes PCR sebagai syarat perjalanan di seluruh moda transportasi umum, baik pesawat, kereta, kapal laut, dan bus antar kota antar provinsi. Nah, meski kasus saat ini sudah sangat rendah, belajar dari pengalaman negara lain, kita tetap memperkuat 3T, 3M, supaya kasus tidak kembali menguat, terutama menghadapi periode libur Natal Tahun Baru. Secara bertahap, penggunaan tes akan juga diterapkan pada transportasi lain, selama dalam mengantisipasi periode Natal Tahun Baru. Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah akan kesusahan mengawasi transportasi pribadi, sehingga kebijakan tes PCR dinilai tidak relevan dan diskriminatif. Bayangkan kalau itu kemudian nanti penumpang bis atau penumpang kereta api akan diterapkan PCR. Nanti tarif bisnya jauh lebih murah dibanding tarif PCR itu sendiri. Kecuali pemerintah bisa mensubsidi atau memberikan murah kepada harga tes PCR itu. Nah, kalau tidak, maka wacana itu harus kita tolak. Meski harga tes diturunkan, penetapan PCR sebagai syarat perjalanan masih cukup memberatkan. Salah satu alasannya adalah warga masih kesulitan untuk mengakses layanan tes PCR. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan akhirnya menetapkan harga PCR untuk Jawa Bali sebesar Rp275.000. Sebelumnya Jokowi mania menggugat tarif PCR yang dinilai memberatkan masyarakat. Apakah gugatan akan dilanjutkan? Sudah bergabung bersama kami Ketua Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer. Selamat sore, Bang Noel. Selamat sore, Mas. Bang Noel, pertama saya ingin konfirmasi dulu. Jadi yang Anda gugat itu adalah harga PCR-nya, meski Menteri Kesehatan sudah menyebutkan bahwa harganya sudah turun menjadi Rp275.000, Bang Noel. Ya, yang kita gugat itu adalah harga PCR-nya begitu mahal. Kedua, kita melihatnya harga PCR ini kan beraroma bisnis terlalu sekali ya. Aromanya sangat jelas sekali bahwa ini orientasinya berbisnis. Saya masih melihat Menteri Kesehatan ini masih tidak patuh dengan apa yang diinginkan Presiden. Seharusnya semurah-murahnya, bukan semahal-mahalnya. 275 atau 300 tarif atas tetap paling mahal. Jangan ukurannya ukuran kantong pejabat atau ukuran menteri. Menteri Kesehatan 5 juta pun menurut mereka murah mungkin, tapi tetap untuk rakyat mahal. 270 tetap mahal. Jangan berbisnis dengan rakyatnya lah, ini bahaya sekali. Sekali lagi kami mengimbau pemerintah untuk menggratiskan atau membuat tarif semurah-murahnya untuk rakyat PCR ini. Karena gini, kita memang sama-sama sepakat bahwa PCR ini menjadi alat testing untuk mencegah menambahnya virus ini. Nah, tapi yang harus diperhatikan juga negara harus hadir tengah rakyatnya. Bentuknya apa? Memurahkan atau mensubsidi tarif PCR-nya. Karena rakyat bukan menolak PCR-nya. Yang rakyat tolak itu adalah tarifnya. Jadi saya sedikit berkomentar soal pernyataan Pak Mahfud. Ya memang kita tidak menolak PCR-nya. Siapa yang menolak PCR-nya? Yang kita tolak itu tarif yang mahal, Pak. Gitu. Dan ini membebani masyarakat sekali. Cek rakyat setuju nggak dengan PCR? Setuju semua. Tapi dengan harga segitu rakyat senang nggak? Nggak senang. Gitu. Masa baru dapat 2 hari ini ketika kita
gugat inmennya ini, instruksi menteri ini dikit demi dikit turun dari 460 menjadi 300, dari 300 turun lagi 30.000. Tetap menurut kami masih kurang. Berapa idealnya harganya? Tarif dasarnya idealnya 10.000, tarif atasnya ya 30.000 atau 20.000. Itu yang paling ideal lah. Sama durasi jamnya jangan terlalu lama. Kadang-kadang menjadi alat pemerasan. Kalau mau cepat, ya 1.900.000, mau ya kalau lama ngikutin 2 hari 3 hari, durasinya kan kurang ajar. Dan ini harus dipidana nih orang-orang ini, apotek-apotek atau optik-optik yang terlibat kartel-kartel ini dengan para pemain PCR. Ini harus ditangkap, jangan tidak. Penegak hukum harus hadir, negara harus hadir dalam melakukan tindakan hukum terhadap bandit-bandit ini. Baik, Bang Noel, tadi Anda katakan bahwa ini syarat akan bisnis begitu dalam tanda kutip. Selain mungkin harga juga kita ketahui. Tanda kutip memang bisnis. Baik, memang bisnis ya. Oke, selain harga PCR yang tadi dianggap keberatan, juga banyak klinik PCR yang ternyata masih mengklasifikasikan harga-harga tertentu di bawah, di atas yang diterapkan oleh pemerintah. Selain tadi Anda katakan untuk ditindak, apalagi yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya harus penegakan hukum dong. Jangan dibiarkan nih para kartel-kartel ini berpesta pora. Harus diakhiri. Nggak bisa. Kemarin aja tarif 300, di mana-mana masih tuh 460. Berapa? Dan itu harus ditindak, nggak bisa tidak. Dan kami akan melakukan setelah gugatan Inmen ini, kami akan melakukan close action. Kita minta dikembalikan duit konsumen yang kemarin sudah PCR. Jangan kurang ajar lah sama rakyat. Rakyat kita dulu pada susah semua hari ini. Artinya gugatan ini akan terus berlanjut ya, Bang Noel? Oh lanjut, nggak pernah mundur kita. Kita bertarung terus, nggak peduli kita. Kita lawan, kita harus akhiri para bandit-bandit ini. Pesta pora mereka harus kita akhiri. Baik. Dan bahkan kita mau minta Menteri Kesehatan untuk mundur. Baik. Kita garis bawahi meminta Menteri Kesehatan untuk mundur terkait harga PCR yang ditetapkan. Terima kasih Bang Noel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania. Kita tunggu terus nanti perkembangan gugatannya seperti apa. Terima kasih, selamat sore.